Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Kerumunan dalam radius 50 km dari aula kuno dengan cepat bertambah besar seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pintu harta karun kuno. Tak terhitung jumlah gelombang suara berkumpul bersama. Adegan besar ini bahkan menyebabkan hati Lindong merasakan kejutan yang tidak bisa ditekan. Orang-orang ini pada dasarnya semua jenius yang datang dari berbagai kerajaan. Yang terlemah di antara orang-orang ini berada di tahap key creation. Karena adegan ini, Lindong sekali lagi secara pribadi mengalami daya tarik yang dimiliki oleh harta karun kuno ini. Bahkan, Great Wasteland Ancient Tablet di Great Desolate Province tidak dapat dibandingkan dengannya. Sejak ia bertukar pukulan dengan kerajaan tebing iblis di aula besar, kelompok Lindong tidak melakukan gerakan lainnya. Sebaliknya, mereka diam-diam beristirahat di tempat peristirahatan mereka, menunggu hari ketika atmosfer di tempat ini akan pecah. Karena efek kekuatan dan otoritasnya saat itu, meskipun Lindong mampu mendeteksi bahwa ada beberapa faksi mengincar tempat istirahat mereka, masalah tiba-tiba tidak muncul. Waktu berlalu 1 hari, sampai pagi hari ke-6 tiba. Sinar matahari pagi merobek awan yang menutupi langit. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa tak terhitung jumlah aura telah berubah sangat gelisah pada saat itu. Lindong yang matanya tertutup rapat di ruangan membuka matanya pada saat ini. Dia menghembuskan sekelompok uap putih sebelum memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela. Sosok manusia yang padat telah melintas melewati langit sambil ditemani oleh gelombang suara angin yang kencang. Apakah sudah waktunya? Gumam Lindong. Segera ekspresi panas berapi-api tiba-tiba naik ke matanya. Dia berdiri, mendorong pintu dan berjalan keluar. Di balik pintu ada halaman yang luas. Pada saat ini, sosok berotot Little Flame berkedip-kedip di halaman. Keringat menyebar dan tongkat logam di tangannya membawa suara merobek udara rendah dan dalam. Setiap kali itu melambai, itu akan menciptakan banyak retakan di dalam tanah. "Kakak laki-laki," ucap Little Flame berhenti ketika Lindong keluar dari pintu. Dia menyimpan tongkat logamnya dan memberi Lindong senyum bodoh yang membosankan. "Anda benar-benar seorang yang maniak berlatih," ucap Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat keringat Little Flame. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya. Puncak penjara berat melayang di udara terbang kembali pada Lindong. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya yang meliputi sekitar Little Flame juga tersebar. Tubuh Little Flame tiba-tiba sedikit tegak ketika cahaya ini tersebar dari itu. Otot yang tegang di seluruh tubuhnya juga tenang rileks. Pelatihan Little Flame jelas bukan metode biasa. Sebaliknya, ia meminjam Gravity Ward yang dipancarkan oleh gunung penjara berat. Karena berat di dalamnya berkali-kali lebih berat dari yang ada di dunia luar. Awalnya, ini adalah metode pertempuran yang digunakan Lindong untuk menghadapi lawannya. Namun, saat ini telah menjadi tempat pelatihan Little Flame. "Ayo pergi," ucap Lindong melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas maju menuju tengah kota. Ekspresi bodoh pada Little Flame benar-benar menghilang ketika dia keluar dari halaman. Sebaliknya, diganti tampilan tegas. Aura sengit samar-samar dipancarkan, muncul untuk mencegah orang asing mendekat. Pada saat ini, kegemparan telah dimulai di kota besar ini. Bahkan, tak terhitung banyaknya orang di luar kota bergegas masuk pada saat ini. Dalam waktu 10 menit, seluruh kota bahkan langitnya ditempati oleh sosok manusia yang padat. Perhatian semua orang terkonsentrasi ke tengah kota. Ada gedung yang sangat mirip altar di lokasi itu. Beberapa gambar aneh mengelilingi bangunan itu. Ada riak energi yang tersebar darinya. Tempat ini adalah tempat di mana harta karun kuno akan terbuka. 3 sosok tiba-tiba bergegas keluar di depan banyak tatapan yang hadir. Akhirnya, mereka mendarat di atas altar. Mereka adalah Sikun dan 2 lainnya yang memiliki kunci rahasia kuno. Langit dan daratan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi lebih tenang setelah munculnya ketiga orang ini. Banyak tatapan menatap Sikun dan 2 lainnya dengan ekspresi kuat. Sangat mungkin mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang akan membahayakan bagi para pemegang kunci rahasia kuno saat membukanya. Orang-orang ini kemungkinan akan segera meletus dalam keserakahan. Setelah itu, mereka akan langsung mengkoyak kelompok Sikun.
Sikun dan dua lainnya berdiri di atas altar. Melihat banyaknya tatapan yang memusatkan perhatian pada mereka, kulit di kepala mereka menjadi agak mati rasa dalam sekejap. Namun, mereka tidak segera bertindak. Ini karena mereka masih menunggu satu orang. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sekitar beberapa menit kemudian, sesosok manusia bergegas dari kejauhan. Akhirnya, dia mendarat di altar di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu Lindong? Orang itu dari kekaisaran kelas rendah yang benar-benar dapat menyaingi kekaisaran tebing iblis? Sosok ini baru saja muncul ketika menyebabkan gelombang percakapan pribadi meletus di tempat ini. Jelas, nama Lindong telah menyebar selama beberapa hari ini. Lindong mendarat di altar, mengerutkan kening. Dalam situasi seperti ini, orang seperti dia yang telah mendapatkan kunci rahasia kuno tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Itu karena seseorang yang memegang kunci akan bertugas membuka jalan, terlepas dari apakah seseorang ingin atau tidak. Tidak heran kunci kuno misterius mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis dan yang lainnya. Meskipun mereka bukan kekaisaran terkuat di wilayah barat daya, sepertinya mendapatkan hal ini agak berlebihan, ucap Lindong diam-diam berbicara. Meskipun Lindong tidak dapat melihat dengan jelas di kerumunan manusia padat di sekitarnya, dia bisa menebak bahwa beberapa orang yang benar-benar kuat pasti bersembunyi di antara mereka. Saudara Lindong, karena semua orang telah ada di sini, mari kita buka harta karun kuno. Saya pikir semua orang di sini tidak akan bisa menunggu lagi, ucap pria kekar bersenjata merah dari kekaisaran prasejarah. Lindong tersenyum mengangguk. Setelah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa hari ini, dia tahu bahwa pria kekar berjubah merah di depannya ini bernama Hong Song. Dia adalah pemimpin kekaisaran prasejarah dan kekuatannya mirip dengan Sikun. Keduanya memiliki kekuatan untuk menerobos kesengsaraan nirvana kedua. Wanita dari kekaisaran lembah kematian berdiri di samping mereka. Namanya adalah Yao King. Dia juga di level yang sama. Semuanya memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah ini. Mereka bisa dianggap ahli yang menjadi terkenal pada waktu sebelumnya. Berdiri di sisi Hong Song dan Yao King, Sikun menatap gelap ke arah Lindong saat yang terakhir muncul. Matanya mengandung niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Namun, sudah jelas bahwa dia tidak berani melakukan apapun saat ini. Bocah tengik, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan tempat harta karun kuno ini hidup-hidup, ucap Sikun berbicara dengan suara seram. Saya juga memiliki pemikiran yang sama, ucap Lindong tersenyum lembut. Mari kita mulai, ucap Hong Song buru-buru mengubah topik ketika dia mendengar dua orang ini yang tiba-tiba memanas. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya sebelum kunci kuno misterius muncul di atasnya. Riak aneh samar-samar menyebar darinya. Lindong dan dua lainnya juga dengan cepat mengambil kunci rahasia kuno mereka. Keempat kunci rahasia kuno tiba-tiba menjadi merah ketika mereka muncul pada saat yang bersamaan. Cahaya yang terpencar darinya menutupi altar ini. Tanda-tanda kuno yang suram tiba-tiba menjadi cerah ketika altar tertutup. Pilar cahaya yang besar tiba-tiba muncul. Setelah itu, langsung melesat ke arah langit di atas pilar. Pilar cahaya dengan keras bertabrakan ke ruang kosong itu. Setelah itu, semua orang dipenuhi dengan sukacita ketika melihat bahwa ruang di tempat itu telah mulai membentuk banyak riak yang intens. Pada akhirnya, cahaya berkumpul sebelum berubah menjadi pintu cahaya yang sangat besar dengan aura kuno yang keluar darinya. Pintu kuno yang sangat besar perlahan dibuka di tengah-tengah suara berderit. Segera, aroma debu yang telah disegel selama beberapa tahun melayang keluar dari balik pintu besar itu. The Ancient Treasure Trove atau tempat harta karun akhirnya terbuka. Ketika pintu kuno besar yang melayang-layang di langit perlahan terbuka, semua kekuatan Yuan di domain tampak langsung menyebar dengan beringas. Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum kawanan manusia yang tak berujung menyapu langit seperti gelombang air pasang. Akhirnya, mereka semua langsung menuju pintu kuno besar itu. Semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya yang bersembunyi di dalam tempat harta kuno yang misterius. Namun, karena daya tarik harta karun itu, mereka jelas telah lupa tentang bahayanya. Lindong menatap lautan manusia yang menghalangi matahari. Saat ia tanpa sadar menarik nafas, saat dia melambaikan telapak tangannya berdiri di dekatnya, Little Flame segera melompat sebelum dia berdiri di belakangnya seperti menara baja. Ayo pergi juga, ucap Lindong melirik Sikun dan sisanya yang berdiri di altar sebelum sosoknya melintas ke arah pintu kuno besar itu. Saat dia melompat, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi menghisap kunci kuno misterius itu ke telapak tangannya.
Meskipun dia telah membuka tempat harta kuno misterius dan kunci ini tampaknya tidak berguna, dia merasa bahwa lebih baik menyimpan kunci yang dimilikinya. Mungkin kemampuannya untuk melompat di antara dimensi bisa berguna di masa depan. Setelah ia meraih kunci kuno misterius, Lindong akhirnya mengikuti kerumunan besar itu dan memasuki pintu kuno besar. Saatnya untuk pergi juga. Pemandangan langka ini benar-benar membuat darahku mendidih juga, ucap pria tampan di atas menara tinggi yang jauh kepada kelompoknya. Setelah dia berbicara, dia mengambil alih dan segera memimpin anak buahnya sebelum dia menuju pintu besar itu. Segera setelah mereka bergerak, di sudut terpencil di luar istana kuno, beberapa aura tersembunyi namun kuat tiba-tiba muncul. Berdasarkan pemandangan ini, itu akan cukup ramai di dalam tempat harta kuno ini. Begitu Lindong melesat melalui pintu kuno misterius, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan distorsi spasial yang sangat kuat menyapu ke arahnya sebelum membungkus dirinya di sekelilingnya. Seketika, kekuatan aneh merusak membanjirinya dari segala arah dan mencoba untuk merobek Lindong. Ketika dia menghadapi kekuatan buas ini, Lindong dengan cepat mengaktifkan Yuan Power dan membungkus tubuhnya. Namun, sekitar setengah menit kemudian, kekuatan aneh tiba-tiba menghilang. Sementara itu, lingkungan awalnya yang gelap tiba-tiba menyala. Segera, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Lindong cepat mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia tanpa sadar menarik nafas udara dingin dengan ekspresi terpesona. Ia melihat ada semburat kekuningan memenuhi semua tempat. Bahkan langit pun menampilkan warna yang sama. Selain itu, sekarang Lindong tidak di tanah, tapi dia melayang di ruang hampa. Di sekelilingnya ada batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa peninggalan yang rusak tersebar di bebatuan besar ini. Ini adalah domain tak bernyawa, dan tanah dan langit keduanya gelap keabu-abuan. Domain ini ternyata sangat tidak stabil. Domain ini sudah sangat rusak. Itu bisa bertahan paling lama beberapa ratus tahun lagi sebelum akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat itu, semua harta di dalam akan hilang juga. Ucap Little Martin telah muncul di pundak Lindong dan melirik domain tandus dan gelap ini. Ini pasti disebabkan oleh beberapa perang hebat. Sepertinya pertarungan berdarah dan mengerikan terjadi beberapa tahun yang lalu. Lindong diam-diam tertegun. Pertempuran macam apa yang bisa membuat domain ini menjadi seperti itu? Waspadai celah waktu di sini. Jika Anda secara tidak sengaja tersedot, bahkan tulang Anda tidak akan tersisa sedikit pun, ucap Little Martin melihat sekelilingnya. Lindong mengikuti pandangannya sebelum matanya segera menyusut. Itu karena dia menyadari bahwa memang ada beberapa retakan di dalam domain gelap keabu-abuan ini. Retakan memiliki ukuran yang seragam, dan jika seseorang tidak melihatnya dengan teliti, mereka tidak akan menyadarinya. Segera, sekelompok keringat dingin muncul di dahinya. Beberapa saat kemudian, beberapa teriakan mengerikan terdengar di belakangnya. Ketika dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa beberapa orang memang telah jatuh ke dalam celah waktu. Seketika, domain menggeliat sebelum kekuatan aneh yang menakutkan segera menelan mereka. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Lindong berubah serius. Tempat harta karun misterius ini benar-benar penuh dengan perangkap mematikan. Domain ini agak luas, namun bahkan pada awal ini sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan kehilangan nyawa mereka. Baiklah, ayo pergi. Saatnya berburu harta karun. Yang paling penting adalah mencari pil samsara. Sudah waktunya bagi saya untuk membuat terobosan, ucap Lindong mengangguk sebelum dia segera melihat ke cakrawala yang jauh. Saat tempat harta karun misterius diaktifkan, ia mendeteksi aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di kota, yang bahkan lebih kuat dari Sikun. Orang-orang ini pasti adalah praktisi kuat yang tersembunyi di kegelapan. Di masa depan, dia mungkin harus berpapasan dengan mereka, karena orang-orang ini bahkan lebih kuat dari Sikun berdasarkan kemampuannya saat ini. Dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Oleh karena itu, saat ini, Lindong harus segera melakukan terobosan ke panggung Nirvana dan bertahan dari kesengsaraan Nirvana. Hanya dengan begitu, dia akan mendapat kualifikasi untuk membela dirinya. Setelah dia berbicara, Lindong tidak berlama-lama. Sosoknya melintas saat dia melayang keluar dengan hati-hati. Sementara dia dengan cepat bergerak maju. Di belakangnya, Little Fem memegang tongkat besi dan dengan cepat mengikutinya. Pada saat yang sama, mata waspadanya terus mengamati sekelilingnya. Ketika ia melihat batu yang agak besar atau relik khusus, Lindong akan mendarat di atasnya. Namun, apa yang menyebabkan dia merasakan sedikit menyesal adalah relik-relik ini semuanya rusak berat dan mereka tidak memiliki sisa kehidupan apapun. Namun, setelah Lindong menjelajahi lebih jauh, dia menemukan hal yang agak aneh.
Sepertinya ada lebih dari satu sekte di wilayah ini saat itu. Pada batu raksasa yang mengapung di domain ini, dia melihat beberapa nama sekte berbeda. Sekte awan, pintu bayangan darah, tempat pembakaran api. Domain ini sepertinya milik aliansi seni bela diri. Mungkin itu adalah semua anggota aliansi, ucap Little Martin diam-diam merenung sejenak. Sepertinya sekte kuno ini benar-benar hebat di masa lalu. Namun, meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya, Lindong menyadari bahwa di sepanjang jalan dia tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Sepertinya domain ini benar-benar mirip dengan kota mati. Saat Lindong siap untuk menaikkan kecepatannya ke tempat yang lebih dalam, matanya tiba-tiba terkunci pada sesuatu. Saat dia menatap ke ruang yang jauh, dia melihat sebuah batu yang sangat besar melayang di sana. Batuan ini kira-kira 1000 mil lebarnya, dan itu tampak seperti sebuah pulau. Itu adalah batu terbesar yang dilihat Lindong hingga sekarang. Ketika dia melihat pulau batu raksasa ini, Lindong ragu sejenak. Tepat ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa pulau ini sebenarnya adalah gurun yang kering dan tandus. Ada sesuatu di tengah padang pasir, ucap Little Martin memandang ke cakrawala jauh. Ketika dia mendengar kata-katanya, jantung Lindong langsung melompat. Segera tubuhnya melintas maju. Kira-kira beberapa menit kemudian, ia akhirnya mendekati pusat padang pasir. Kemudian, dia segera melihat bahwa ada mayat yang duduk di atas pasir kuning. Meskipun tulang-tulang itu berwarna kuning, ada terdapat sedikit semburat emas. Itu pasti karena tubuh emas Nirvana. Lindong berdiri di dekat mayat itu, sementara dia mengerutkan alisnya. Ini seharusnya menjadi orang yang gagal dalam kesengsaraan Nirvana. Namun, sepertinya ini adalah kesengsaraan ke-6, ucap Little Martin menatap gurun ini sebelum menjawab dengan serius. Kesengsaraan ke-6, gumam Lindong dengan lembut menyusut sebelum dia melirik padang pasir dan bertanya, apakah gurun ini disebabkan olehnya? Sepertinya dia tidak mampu menekan api Nirvana di dalam tubuhnya, dan mereka melepaskan diri dari tubuhnya. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam radius 1000 mil dibakar menjadi debu kuning dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun, ucap Little Martin. Ekspresi Lindong serius. Sulit baginya untuk membayangkan betapa menakutkannya itu ketika Nirvana Flame yang kuat itu meledak dari dalam tubuh manusia kecil ini. Lindong menghela nafas sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di mayat itu. Saat jari-jari Lindong menyentuhnya, mayat yang terkorosi itu langsung berubah menjadi debu. Lindong melirik abu yang tersebar sebelum dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Devouring Force diperpanjang. Masih ada beberapa pesan tersisa di dalam abu itu. Mungkin ini dapat membantu Lindong untuk lebih memahami harta karun kuno misterius. Kekuatan devouringnya mengalir sebentar sebelum Lindong membuka matanya dengan lembut. Tepat ketika dia membuka matanya, ada sedikit kejutan dan kegembiraan di matanya. Saat Lindong senang karena berhasil menerima beberapa informasi, ia tiba-tiba melihat titik emas di dalam abu itu. Dengan segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengambil bola emas berukuran jempol mengkilap dari dalam abu. Bentuk bola emas ini tidak seragam dan tampak seperti prisma. Samar-samar dia bisa merasakan getaran khusus yang tersisa di dalam. Ini adalah... Lindong menatap item ini dengan ekspresi terpesona. Golden Body Saripu. Kata-kata yang tiba-tiba terdengar tidak berasal dari Lindong, tapi itu datang dari belakangnya. Segera mata Lindong menyusut sebelum dia perlahan berbalik, hanya untuk melihat di belakangnya seorang pria mengenakan pakaian hitam tanpa sadar muncul. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita